dihadirkan selama 30 menit ke depan setiap harinya. Bersama saya Edwin Chan, inilah Jurnal Nusantara di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali Jurnal Nusantara, Kompas TV, saudara, informasi angin puting beliung menerjang Dusun Kuangwai, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur pada Minggu siang. Akibatnya sejumlah atap dan tembok rumah warga roboh serta pohon ikut tumbang. Gambar dokumen BPBD Lombok Timur di mana memperlihatkan angin puting beliung menghantam permukiman warga, membuat warga panik dan berlari keluar rumah. BPBD Lombok Timur mencatat lebih dari 40 rumah rusak dan 3 warga mengalami luka ringan. Petugas bersama Tagana, Polsek dan Koramil melakukan evakuasi, pembersihan puing, serta mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga diminta tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim. Banjir bandang menerjang Desa Kedung Sari, Kudus, Jawa Tengah, saudara. Kuatnya arus sempat menghanyutkan mobil dan membuat talut sepanjang 60 meter longsor. Besarnya debit air dan kuatnya arus membuat mobil milik salah seorang warga yang diparkir di depan rumah hanyut terbawa arus. Banjir juga membuat talut sepanjang 60 meter longsor, di mana banjir terjadi sejumlah sungai yang berhulu dari Pegunungan Muria. Salah satunya Sungai Desa Kedung Sari di Kudus. Ada mobil Grand Livina ya, Grand Livina ikut disangkut, sampai sekarang belum bisa ditemukan. Ada talut pinggir kali, pinggir sungai itu sekitar 60-an lah, 60 meter itu semua longsor. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur. Saudara, nekat melawan arus, seorang relawan di Lumajang terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Minggu sore. Seorang relawan bencana terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru usai membantu warga menyeberang akibat jembatan yang putus diterjang banjir. Korban terseret akibat nekat menyeberangi Sungai Regoyo lantaran takut banjir lahar bertambah deras. Korban berhasil diselamatkan sesama relawan, saudara. Tadi waktu nyebrang cuma melompat sedikit, terus nggak ada 10 menitan saya kembali, ya besar ya. Besar lagi? Iya. Jadi nggak bisa pulang Mas? Nggak bisa pulang, nunggu surut ini Pak. Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjaraya, Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat diterpa angin kencang, sebuah kapal tongkang menabrak kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga. Tongkang itu hanyut ke arah dermaga, tempat pelelangan ikan Banjaraya. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus, di mana akibatnya tongkang terombang ambing hingga menabrak kapal nelayan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin apa itu, barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini, kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke polotok kita, kebetulan polotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan polotok kita masing-masing. Saudara, jenazah warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terjebak banjir saat akan diantar ke rumah duka. Warga dibantu polisi ikut menembus banjir setinggi 1,5 meter.
Kedua jenazah akan dibawa ke rumah duka dari rumah sakit di kota Sanggau menuju kecamatan Entikong. Warga dibantu Kapolsek Beduai memanggul peti jenazah. Ada pula yang ditandu melewati banjir dengan menggunakan kayu rakit. Wilayah yang banjir di Beduai merupakan satu-satunya akses dari Sanggau ke Entikong. Untuk wilayah Kecamatan Beduai masih terdapat 2 titik banjir, yang mana jalur lintas Malindo atau di wilayah Kecamatan Beduai tidak bisa dilewati sama sekali, baik roda 2 maupun roda 4 dan roda 6. Kita beralih ke Sumatera Barat, saudara. Sempat terputus total selama hampir sepekan akses jalan dari Kota Tuo menuju Batu Buswa, Kecamatan Pahu, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kini sudah kembali bisa dilalui. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat perbaikan akses jalan yang terputus di kawasan Kota Tuo, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pahu, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski bersifat darurat, kini jalan yang sebelumnya amblas sudah dapat dilalui. Selain membuka akses jalan, perbaikan juga difokuskan pada pembuatan tanggul untuk normalisasi Sungai Batang Kuranji. Sementara kita kayak gini dulu, nanti kita ada material dulu di sini, baru kita inikan. Kita fokus ke tanggul. Alarmnya kita di sini ada 8 unit. Gabungan dulu. Anak-anak penyintas bencana banjir di Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat harus melewati jalur perbukitan untuk ke sekolah. Sebab akses jalan utama masih terputus. Bagi anak-anak di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat, perjalanan ke sekolah tak lagi sama sejak banjir bandang menyapu desa mereka November 2025. Akses jalan utama masih terputus. Siswa penyintas bencana harus melewati jalur perbukitan yang terjal dan licin untuk bisa sampai ke sekolah. Berapa meter dari situ ke mari, Pak? 150 lebih kurang. 50 ya. Tidak hanya menguras tenaga, namun juga bertaruh keselamatan. Kondisi sulit ini terpaksa dijalani lantaran tidak ada jalan alternatif menuju kampung mereka. Jalan lewat jalan bukit wak kini payah mantan anak-anak sekolah, Pak. Di Japuk lo, Pak. Nak mungkinnya surang selewat bapaknya dalam samak, Pak. Data BPBD, 67 kepala keluarga dengan total 219 jiwa terdampak akibat putusnya akses jalan utama di Batu Busuk, Padang. Warga berharap pemulihan lebih cepat agar bisa beraktivitas normal. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Usai musibah banjir bandang dan longsor, warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Lues, Aceh dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Desa Pepela, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang diapit pegunungan dan sungai, kini sepi, tak berpenghuni. Rumah, sawah, dan ladang warga lenyap disapu banjir. Warga penyintas bencana yang mayoritas petani mengungsi sejak akhir November 2025. Cemas terjadi banjir bandang susulan dan longsor. Jadi kondisi kampung kita ini tidak lagi layak ditempati karena dari gunung longsor, dari air pun menendang ke bawah. Berarti seluruh masyarakat sekarang sudah mengungsi semua. Tidak ada satupun manusia di kampung. Menurut kami, kampung kita ini kurasa tidak lagi tertempati lagi. Tidak bisa lagi lah. Kondisi gunung-gunung itu sudah banyak yang retak dan banyak yang udah longsor. Jadi tempat nggak ada lagi yang bisa dihuni lagi. Tak ada korban jiwa saat bencana banjir bandang dan longsor besar terjadi. Namun daerah yang dijuluki 1000 bukit ini telah didata. Hasilnya ada 20 desa yang tak layak lagi dihuni dan akan direlokasi ke daerah yang lebih aman.
itu ada 20 desa, 20 kampung yang kita relokasi. Kita relokasi ke daerah-daerah yang lebih aman karena wilayah desa mereka yang sebelumnya itu sudah tidak bisa ditempati karena sebagian besar dari wilayah-wilayah desanya sudah digerus oleh dahsyatnya banjir bandang kemarin. Jadi tidak mungkin lagi pemerintah daerah membangunkan huntara dan huntap di bantaran sungai karena diperkirakan pasti tidak nyaman dan kita khawatir akan terjadi banjir-banjir susulan. Untuk tahap pertama, akan dibangun 3.000 huntara yang ditargetkan selesai sebelum bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Lues, Aceh. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Warga Surabaya tumpah ruah dalam suasana penuh sukacita. Mereka berebut gunungan tumpeng hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki dari Sang Pencipta. Warga langsung berebut gunungan tumpeng di lapangan RW 02 Tanjung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan hasil bumi yang diyakini membawa berkah. Tradisi sedekah bumi jadi momen yang selalu dinantikan warga. Setiap rukun tetangga membawa gunungan tumpeng yang disusun dari beragam hasil bumi, mulai dari sayuran hingga buah-buahan segar. Tak hanya syarat makna, gunungan tumpeng ini juga disajikan dengan bentuk yang unik dan kreatif, seperti kapal laut dan gerobak tumpeng. Sebelum diperebutkan, gunungan tumpeng terlebih dahulu diarak mengelilingi kelurahan diiringi tarian tradisional. Ya betul, hasil bumi. Yang tahun-tahun sebelumnya kami nasi, tapi karena nanti jadi ribet, jadi berat, gitu. Karena kita harus keliling wilayah Kelurahan Tanjung Sari. Tradisi sedekah bumi ini menjadi agenda tahunan warga Tanjung Sari. Sebuah warisan budaya yang terus dijaga untuk menumbuhkan rasa syukur, mempererat silaturahmi, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Jangan beranjak, saudara. Usai jeda ada informasi TPA Suwung dan Pasar terancam tutup setelah Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi kepada Pemprov Bali. Jurnal Nusantara kembali hadir di layar kaca Anda. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Recharge energi positif di tahun baru dengan jokes terpecah dari gerombolan komika terpecah 2025. Ge Pamungkas, Ardit Erwanda, Ate, Ali Akbar, Popon Kerok, Rais, Firza Logika, Reno Venadi dalam Suci Rewind. Sabtu 7 Februari di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta. Amankan kursi Anda sekarang juga. Dapatkan tiketnya hari ini. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Suci Rewind. Best Laugh of the Year. No Mercy. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita.
menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Kompas Sport. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung di Denpasar, Bali terancam tutup setelah Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif kepada pemerintah Provinsi Bali. Pasalnya, pengelolaan sampah di TPA Suwung dinilai belum optimal dan berpotensi mencemari lingkungan. Di Bali terdapat tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung Denpasar dan merupakan yang terbesar. TPA Suwung telah beroperasi sejak tahun 1984 atau selama 41 tahun dengan luas total 32 hektar. 22 hektar kini telah ditutup dan direklamasi, dijadikan ruang terbuka hijau dan taman kota. Sedangkan sisanya menjadi zona aktif penerimaan sampah. Khusus untuk wilayah Denpasar dan Badung, berdasarkan kajian awal akademisi Institut Teknologi Bandung, tumpukan sampah di TPA Suwung diperkirakan mencapai 7,2 juta ton dengan ketinggian antara 35 hingga 40 meter. Namun pada Mei hingga Juni 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan menteri yang memberikan sanksi administratif kepada TPA Suwung. Sanksi ini ditujukan kepada pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam keputusan tersebut, pengelolaan sampah di TPA Suwung dinilai kurang optimal dengan sejumlah indikasi pencemaran, mulai dari pencemaran udara, air, tanah, hingga air laut yang berdampak pada ekosistem pesisir dan beresiko menyebabkan kematian mangrove. Terkait solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Bali menegaskan langkah utama yang ditempuh, yakni adalah PSBS atau pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengelolaan dimulai dari hulu, yaitu rumah tangga, melalui pemanfaatan tebe modern dan komposter, serta di tingkat desa dengan mengoptimalkan peran TPS 3R dan meningkatkan kapasitas TPST yang sudah ada di Denpasar dan Badung. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar Igusti. Melihat lebih jauh rencana pengelolaan sampah jelang penutupan dan pasca penutupan TPA Suwung, kita sudah bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imadi Rentin. Selamat pagi Pak Kadis. Di sini nampaknya ingin ada pertanyaan dari kondisi pengelolaan sampah di Bali secara umum. Beban sampah yang dihasilkan setiap hari dan kemampuan pengelolaan yang ada di Bali itu seperti apa? Dan sektor apa sebenarnya yang menyumbang sampah terbesar di Bali, Bapak? Ya, selamat pagi, salam sehat dari Bali. Dapat kami informasikan bahwa potensi timbulan sampah harian di Provinsi Bali lebih dari 3.400 ton per hari, dengan asumsi kurang dari 27% terkelola dengan baik, sisanya hampir di angka 73%, masih belum terkelola dengan baik dengan asumsi dua kategori. Pertama, ada yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir di beberapa TPA yang ada di Bali. Yang kedua, ada indikasi terbuang ke dalam lingkungan. Ini yang dalam hal penegakan hukum. Kami dengan beberapa tim gabungan termasuk support dari Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya penegakan termasuk pengawasan secara ketat. Hari ini saja tim Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
akan melakukan pergerakan ke beberapa sektor, diantaranya adalah horeca, hotel, restoran, dan kafe. Jika ditanya sumber utama dari sampah yang ada di Provinsi Bali, tentu kami harus memetakan dari berbagai sektor. Sekurang-kurangnya ada belasan sektor, diantaranya ada sumber sampah itu sendiri adalah dari rumah tangga, tentu terkumpul menjadi desa, kelurahan, dan desa adat. Termasuk concern kami adalah di sektor pariwisata yang kami sebut dengan horeca, hotel, restoran, dan kafe yang relatif mendominasi berbagai pergerakan kehidupan perekonomian di Bali yang tentu membawa dampak munculnya atau timbulan sampah harian di Provinsi Bali. Berbicara keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administratif kepada kami di Bali, tentu sejak Mei 2025 yang hanya diberi batas waktu 180 hari, itu tepat jatuh di akhir Desember 2025, kami di pemerintah Provinsi Bali tentu melalui Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah aktivasi dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah yang baru. Harapannya dengan IPAL yang dibuat baru ini bisa mengolah air limbah yang keluar dari tumpukan sampah di TPA Suwung, sehingga ketika menyebar atau berbaur ke lingkungan, dia tidak terindikasi mencemari lingkungan. Di sisi lain, indikasi pencemaran sampai ke air laut, kami sudah lakukan upaya penanaman kembali, reboisasi beberapa tanaman mangrove yang selama ini terindikasi mati akibat air limbah. Sementara, alhamdulillah, mangrove-mangrove yang kami tanam sampai dengan sekarang hidup dengan baik dan menandakan bahwa proses sedang berlangsung untuk proses pemulihan di TPA Sarpagita Suwung. Baik, sudah ada beberapa strategi yang disiapkan menanggapi wacana penutupan TPA yang dinilai, yang diklaim salah satu yang terbesar di Bali. Terima kasih banyak Bapak, tentunya diharapkan dapat yang terbaik dan tentunya pengelolaan sampah di Bali dapat semakin baik. Terima kasih Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Renten. Saudara, Jurnal Nusantara kembali hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dapatkan update berita terkini. Dua pelaku penembak Hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Aktual, faktual, dan terpercaya. Kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV. Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Semakin ramai seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Lengkap dengan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih pemutih. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi dengan berita olahraga terkini.
Dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Kompas Sport. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Saudara, banjir bandang menerjang Desa Kedung Sari, Kudus, Jawa Tengah. Kuatnya arus sempat menghanyutkan mobil dan membuat talut sepanjang 60 meter longsor. Besarnya debit air dan kuatnya arus membuat mobil milik salah seorang warga yang diparkir di depan rumah hanyut. Banjir juga membuat talut sepanjang 60 meter longsor, saudara. Banjir terjadi di sejumlah sungai yang berhulu dari Pegunungan Muria. Salah satunya adalah Desa Kedung Sari di Kudus. Kita beralih ke Jember, saudara. Tebing di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa di Jember, Jawa Timur longsor dan menimpa 2 rumah. Kedua rumah yang terbuat dari bambu itu rusak parah, terutama di bagian atap. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah itu selama lebih dari 5 jam hingga menyebabkan tanah retak dan tebing bergeser. Warga membersihkan material longsor dengan peralatan seadanya, sementara sebagian korban mengungsi ke rumah kerabat. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga dan perangkat desa menutup bagian tebing dengan terpal plastik, serta berharap ada penanganan permanen dari pemerintah. Ini dampaknya tanah longsor ini nanti bisa mengakibatkan kena kurang lebih sekitar 35 kakak rumah ini, antara yang di bawah dan juga yang di atas gitu. Itu penyebabnya apa ini? Penyebabnya mungkin curah hujan karena sangat begitu tinggi gitu, sehingga seperti ini jadinya longsor begitu. Ini sering terjadi atau bagaimana, Pak? Kalau ini setahu saya ya cuman ya kadang jatuh dikit ya, longsor dikit-dikit karena memang ini ada sumber air gitu, dia ada sumber air. Mungkin karena di atas ada pembuangan air yang tidak teratur seperti itu. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok hari. Saya Edwin Chan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi
untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya Agin Fridianto.